Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Cerita ini tentang sepasang suami istri yang mengalami kejadian aneh saat berkemah di sebuah bumi perkemahan yang telah lama terbengkalai. Apa yang mereka alami bukan sekadar ketakutan biasa, tapi sesuatu yang mungkin bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Simak baik-baik, dan jangan pernah meremehkan perasaan tak nyaman saat berada di tempat asing. Malam itu sunyi, angin berembus pelan membawa aroma basah dari tanah yang lama tak terinjak manusia. Cahaya bulan samar-samar menyorot pepohonan tinggi yang berdiri kokoh di tengah hutan pinus. Di antara batang-batang kayu yang menjulang, suara burung malam terdengar sayup, seakan mengingatkan bahwa mereka adalah penghuni tetap tempat ini. "Aku yakin, kita cuma berdua di sini," ucap Raffi sambil menyesap kopinya yang masih mengepul. Di depannya, Winda, istrinya, memandang gelapnya hutan dengan tatapan ragu. "Iya, cuma kita berdua," gumamnya pelan, tapi suaranya lebih mirip meyakinkan diri sendiri. Seharusnya, mereka tak perlu khawatir. Ini bukan kali pertama mereka camping di tempat terpencil. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda malam ini. Sejak sore, mereka merasa seperti diawasi. Bukan oleh binatang liar, bukan pula oleh manusia. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi kehadirannya begitu nyata. Tenda mereka berdiri di tanah datar, tepat di bawah pohon durian yang tinggi. Cahaya dari lampu senter yang ditancapkan di tanah hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, membuat kegelapan di luar batas cahaya terasa lebih pekat. Mendadak, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak. Raffi sontak menoleh, menajamkan pendengarannya. Bukan suara angin, bukan juga suara daun jatuh. Ini suara langkah. Langkah ringan yang samar, tapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Winda meremas selimutnya. "Mas, denger nggak?" bisiknya. Raffi mengangguk, meletakkan gelas kopinya pelan-pelan. Ia melirik ke arah luar tenda, menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke asal suara. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, sesuatu jatuh tepat di depan tendanya. Biji pinus. Kecil, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menarik napas panjang, mencoba berpikir logis. "Paling cuma ranting jatuh," katanya setengah hati. Winda menelan ludah. "Tapi mas, pohon pinusnya di belakang kita." Darah Raffi seketika berdesir. Sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, suara langkah itu kembali terdengar. Lebih dekat. Kali ini, dari arah yang berbeda. Di malam yang sunyi itu, di tengah hutan yang tak berpenghuni, mereka bukan lagi berdua. Raffi dan Winda sudah terbiasa bepergian ke tempat-tempat terpencil. Mereka bukan sekadar pasangan suami istri yang hobi jalan-jalan, tapi memang memiliki kecintaan terhadap alam bebas. Sudah berkali-kali mereka mendaki gunung, menjelajah hutan, dan camping di lokasi-lokasi yang jarang disentuh manusia. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Mereka datang ke bumi perkemahan ini atas undangan Pak Surya, seorang pengelola kawasan wisata yang mereka kenal sejak lama. Awalnya, tempat ini adalah destinasi wisata alam yang cukup ramai dikunjungi sebelum akhirnya ditutup akibat pandemi beberapa bulan lalu. Kini, setelah sekian lama, kawasan itu mulai dibuka kembali, meski belum sepenuhnya resmi. Karena itulah, suasana di sini masih begitu sepi. Perjalanan mereka dimulai dari kota kecil di kaki gunung. Mengendarai motor melewati jalanan berkelok yang diapit pepohonan pinus, mereka akhirnya tiba di gerbang bumi perkemahan. Tapi yang mereka lihat bukan tempat wisata yang siap menyambut pengunjung, melainkan kawasan yang terasa mati. Gapura kayu yang dulunya megah kini tertutup lumut dan dipenuhi sulur-sulur liar. Daun-daun kering menumpuk di tanah, menciptakan kesan bahwa tempat ini sudah lama tak dijamah manusia. Tak ada penjaga loket, tak ada tanda-tanda kehidupan selain desir angin yang menyapu pepohonan. "Mas, yakin tempat ini udah dibuka?" tanya Winda dengan nada ragu. "Pak Surya bilang kita boleh masuk." "Dia nggak bisa datang karena ada urusan keluarga," jawab Raffi sambil membaca pesan di ponselnya. Setelah memastikan semuanya aman, mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam. Jalan menuju area camping tak beraspal, hanya berupa tanah berbatu yang sudah mulai licin akibat hujan beberapa hari sebelumnya.
Mereka harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir. Di kiri dan kanan mereka, hutan pinus menjulang tinggi. Di beberapa titik, terlihat pohon durian dan nangka yang sengaja ditanam warga setempat. Dulu, sebelum ditutup, tempat ini sering menjadi lokasi berkemah bagi komunitas pecinta alam. Tapi sekarang, hanya ada kesunyian yang menyelimuti. Setelah hampir setengah jam berkendara, mereka akhirnya sampai di area perkemahan. Tanah lapang yang dulunya ramai dengan tenda-tenda kini kosong melompong. Beberapa bangku kayu yang dulu digunakan untuk duduk bersama kini lapuk, sebagian bahkan sudah roboh tertutup semak belukar. Mereka memarkir motor di bawah pohon durian besar, lalu mulai menyiapkan tenda. Raffi bekerja dengan cekatan, memasang pasak dan tali dengan mahir, sementara Winda mengeluarkan peralatan masak dari ransel. Mereka sudah sering melakukan ini, jadi semuanya terasa seperti rutinitas biasa. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sejak mereka tiba, udara di tempat ini terasa lebih dingin dari seharusnya. Angin yang bertiup pelan membawa aroma tanah basah, tapi di sela-selanya ada wangi yang aneh, seperti bunga melati yang tiba-tiba tercium lalu hilang begitu saja. Burung-burung memang berkicau riang, tapi ada saat-saat di mana semua suara mendadak hilang. Seolah-olah seluruh penghuni hutan menahan napas, menunggu sesuatu. Winda duduk di atas tikar sambil mengamati sekeliling. Tempat ini kayak beda, Mas. Gak kayak dulu, gumamnya pelan. Raffi hanya tersenyum, mencoba mengusir kecemasan istrinya. Mungkin karena udah lama gak ada orang. Suasananya jadi lebih sepi. Mereka melanjutkan aktivitas seperti biasa. Setelah makan siang, mereka berencana untuk pergi ke air terjun yang jaraknya sekitar 2 km dari lokasi camping. Raffi sudah beberapa kali ke sana bersama teman-temannya sebelum tempat ini ditutup, jadi ia tahu betul jalurnya. Tapi kali ini, perjalanannya berbeda. Jalan setapak menuju air terjun lebih sulit dilewati. Beberapa bagian sudah tertutup ranting dan dedaunan kering. Pohon-pohon di sekitar terasa lebih rapat, menciptakan bayangan gelap yang semakin pekat seiring mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Sesekali, Winda merasakan ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Tapi setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa di sana. Mereka terus berjalan, hingga akhirnya tiba di sebuah titik di mana jalur setapak tiba-tiba terputus oleh sebuah pohon besar yang tumbang. Tak ada pilihan lain selain melompati batangnya atau mencari jalan lain yang lebih jauh. Saat Raffi memanjat pohon itu untuk melihat situasi di depan, tiba-tiba, "Ah!" Winda berteriak, tubuhnya terjerembab ke tanah. Raffi langsung menoleh dan melihat istrinya terduduk di tanah dengan wajah pucat. "Ada yang nyenggol aku, Mas." "Aku ngerasa ada yang dorong dari belakang," ucap Winda dengan suara bergetar. Raffi menatap sekitar, matanya menyapu setiap sudut hutan yang kini terasa lebih gelap dari sebelumnya. Angin berembus pelan, membawa bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Mereka tidak sendirian di sini. Raffi dengan cepat berlari ke arah Winda yang masih terduduk di tanah. Napas istrinya memburu, wajahnya pucat seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. "Ada apa? Kamu jatuh?" Tanyanya sambil meraih tangan Winda dan membantunya berdiri. Winda menggeleng. Matanya masih terpaku ke belakang, ke jalur sempit yang baru saja mereka lewati. "Bukan. Aku nggak jatuh sendiri, Mas. Aku ngerasa ada yang nyenggol. Kayak ada tangan yang dorong aku dari belakang." Mata Raffi segera menajam, menyapu sekeliling mereka dengan waspada. Hanya ada pohon-pohon besar dan semak belukar di kanan kiri jalur setapak. Tak ada seorang pun selain mereka berdua. Angin berembus ringan, membawa suara gemerisik daun yang berguguran. Tapi di tengah keheningan itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ada yang memperhatikan mereka. "Udah, yuk jalan lagi," kata Raffi, mencoba mengalihkan ketegangan. Ia meraih tangan Winda dan menuntunnya melompati batang pohon tumbang di depan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada. Jalan semakin curam, dan vegetasi semakin rapat. Sinar matahari yang tadi masih bisa menembus sela dedaunan kini mulai meredup, menyisakan bayangan-bayangan gelap yang terasa semakin mencekam. Sekitar 15 menit kemudian, mereka akhirnya tiba di area dekat air terjun. Tapi yang mereka lihat membuat keduanya saling berpandangan dengan ragu.
Jalur menuju air terjun yang biasanya terbuka kini hampir tertutup oleh pohon-pohon yang tumbang. Beberapa ranting dan akar besar bersilangan di jalur, seolah menghalangi siapapun yang ingin lewat. Tanah di sekitar terlihat lembab, dengan jejak-jejak seperti bekas sesuatu yang besar menyeret dirinya melewati sana. "Mas, ini kayaknya beda sama dulu," suara Winda nyaris berbisik. Raffi menelan ludah, memperhatikan sekeliling. "Iya, kayaknya tempat ini nggak sering dikunjungi lagi. Tapi kita udah sampai sejauh ini, sayang. Kita lihat dulu ke depan, siapa tahu masih bisa dilewati." Mereka melangkah perlahan, hati-hati meniti jalur yang tersisa. Beberapa kali Raffi harus menyingkirkan ranting atau membantu Winda melompati akar pohon yang mencuat dari tanah. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara lirih dari arah semak-semak. Raffi menghentikan langkahnya. Begitu pula Winda. Suara itu terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi bukan suara angin atau hewan liar. Ini suara lain. Suara yang tidak seharusnya ada di tengah hutan yang sunyi seperti ini. Winda memegang lengan Raffi erat-erat. "Mas, kamu dengar?" Raffi mengangguk perlahan, menajamkan telinga. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berbisik, tapi tidak jelas apa yang dikatakannya. Kemudian, dari arah kanan mereka, terdengar gemerisik semak-semak yang berguncang. "Brak!" Sebuah ranting besar patah dengan suara nyaring, seolah diinjak oleh sesuatu yang besar. Raffi langsung menyerotkan senter ke arah suara, tapi yang terlihat hanya semak-semak yang bergoyang pelan, dan kemudian diam kembali. Tidak ada tanda-tanda hewan, tidak ada tanda-tanda manusia. Winda semakin ketakutan. "Mas, kita pulang aja," bisiknya. Raffi mengangguk. Ia juga merasa tidak nyaman. Semakin lama mereka berada di sini, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu, atau seseorang, yang sedang mengamati mereka. Mereka berbalik, berjalan cepat kembali ke arah perkemahan. Tapi baru beberapa langkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Sebuah bisikan, tepat di telinga mereka. "Ulang, sebelum terlambat." Darah Raffi seketika membeku. Winda mencengkeram tangannya lebih erat, tubuhnya gemetar. Mereka tak menunggu lebih lama lagi. Dengan langkah setengah berlari, mereka menyusuri jalan setapak kembali ke tenda, meninggalkan air terjun yang kini terasa lebih gelap dan dingin dari sebelumnya. Mereka pikir semuanya akan kembali normal begitu mereka sampai di perkemahan. Mereka salah. Raffi dan Winda berjalan cepat di jalan setapak yang semakin gelap. Angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon hingga mengeluarkan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan samar. Langkah kaki mereka beradu dengan tanah basah, menciptakan suara berirama yang terasa semakin mencekam seiring mereka mempercepat langkah. Tak ada suara burung. Tak ada suara serangga. Hutan ini tiba-tiba terasa terlalu sunyi, seakan semua makhluk di dalamnya memilih untuk diam, menahan napas. Winda berkali-kali menoleh ke belakang, matanya dipenuhi ketakutan. "Mas, aku ngerasa ada yang ngikutin kita." Raffi menggenggam tangannya erat. "Jangan lihat ke belakang, jalan terus." Jantungnya berdebar kencang. Ia pun merasakan sesuatu. Langkah-langkah samar yang mengikuti mereka, terkadang terdengar, terkadang lenyap begitu saja. Seolah-olah sesuatu bergerak mengikuti mereka di antara pepohonan, mengintai dari balik bayang-bayang. Saat mereka hampir sampai di area perkemahan, Winda tiba-tiba berhenti mendadak. "Mas, itu apa?" Suara Winda gemetar, tangannya menunjuk ke depan. Raffi mengikuti arah telunjuk istrinya, dan matanya membelalak. Di tengah jalan setapak, tepat di depan mereka, berdiri sosok hitam. Sosok itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus, dengan tangan panjang yang tergantung lemas di sisinya. Rambutnya panjang dan berantakan, sebagian menutupi wajahnya yang samar-samar terlihat di bawah cahaya bulan. Sosok itu tidak bergerak. Tidak mendekat, tidak menjauh. Ia hanya berdiri di sana, diam, menatap mereka. Winda menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Raffi merasakan punggungnya dingin, bulu kuduknya berdiri. Ia menggenggam lengan Winda, menahan rasa takutnya. "Kita mundur pelan-pelan," bisiknya. Mereka mulai melangkah mundur, menjauh dari sosok itu. Tapi saat mereka melangkah satu langkah ke belakang,
Sosok itu juga melangkah satu langkah ke depan. Winda tersentak, nyaris berteriak. Raffi buru-buru menariknya lebih dekat, berusaha tetap tenang. Langkah mereka semakin cepat. Mereka mundur perlahan, berharap bisa kembali ke jalur lain tanpa harus melewati sosok itu. Tapi sosok itu mengikuti mereka. Gerakannya aneh, seperti tidak berjalan dengan normal. Kakinya nyaris tidak menyentuh tanah, tapi tubuhnya bergerak maju dengan kecepatan yang menakutkan. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun beterbangan di sekitar mereka. Dan saat itu juga, sosok tersebut menghilang. Begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya udara dingin yang menyelimuti mereka. Winda menarik napas panjang, nyaris menangis. "Mas, kita harus keluar dari sini." Raffi mengangguk cepat. "Ayo ke tenda. Kita kemasi barang dan pergi." Mereka berlari menuju area perkemahan. Setibanya di sana, mereka langsung meraih tas dan mulai membereskan barang dengan tergesa-gesa. Raffi menyalakan lampu senter dan memasangnya di tanah, menerangi area sekitar. Saat mereka sedang mengemasi perlengkapan, tiba-tiba tenda mereka berguncang keras. Seperti ada sesuatu yang menabraknya dari dalam. Winda menjerit kecil dan langsung mundur, tubuhnya gemetar hebat. Raffi membeku. Ia tahu betul bahwa mereka tidak meninggalkan apapun di dalam tenda. Guncangan itu semakin kuat. Tenda itu bergoyang liar ke kanan dan ke kiri, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Kemudian, tanpa peringatan, kancing pintu tenda terbuka dengan sendirinya. Raffi buru-buru menarik Winda, menjauhi tenda itu. Saat mereka menatap pintu tenda yang terbuka, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tenda mereka kosong. Namun di dalamnya, di bagian paling belakang, ada sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di atas alas tidur yang mereka gelar, ada jejak tangan. Jejak itu besar. Tidak seperti tangan manusia. Jemarinya lebih panjang, lebih kurus, dengan bekas tekanan jari yang dalam, seolah sesuatu telah duduk di sana, menunggu mereka kembali. Dan yang lebih mengerikan, jejak itu basah. Seperti baru saja ditinggalkan oleh sesuatu yang keluar dari dalam hutan. Winda tak bisa menahan tangisnya. "Mas, kita harus pergi sekarang juga." Raffi tidak berpikir dua kali. Ia segera meraih tas, menggenggam tangan Winda, dan berjalan cepat menuju motor. Tapi saat mereka hampir sampai ke tempat motor diparkir, mesin motor mereka menyala sendiri. Brak! Seolah ada seseorang yang sedang duduk di atasnya. Namun saat mereka melihat ke arah motor, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya suara mesin yang menderu di tengah keheningan hutan. Lalu, dalam sepersekian detik, mesin motor itu mati sendiri. Dan saat itu juga, dari arah pepohonan, terdengar suara tawa. Bukan suara manusia. Bukan suara binatang. Tawa itu terdengar serak, pelan, seperti suara yang berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Winda mencengkram lengan Raffi erat-erat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Mereka telah melewati banyak hal selama bertahun-tahun camping di alam bebas. Tapi tidak pernah sekalipun mereka mengalami sesuatu seperti ini. Dan kini, mereka tahu satu hal pasti. Mereka tidak diizinkan pergi dengan mudah. Motor mereka diam tak bergerak. Udara malam semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Di antara pepohonan, suara tawa yang barusan terdengar kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, bisikan-bisikan lirih yang mengelilingi mereka dari segala arah. Winda menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, aku nggak mau di sini lagi. Aku takut." Raffi menggenggam tangannya lebih erat. "Tenang. Kita harus tetap sadar. Jangan panik." Tapi bagaimana bisa tenang? Bagaimana bisa tetap sadar ketika sesuatu yang tak terlihat kini seakan bermain-main dengan mereka? Raffi menyalakan kembali motornya. Ia mencoba tetap berpikir logis, meski keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Brak! Pohon besar di dekat mereka tiba-tiba bergoyang, seperti ada sesuatu yang sedang memanjatnya dengan cepat. Winda tersentak mundur. Napasnya memburu. "Mas, ada yang naik ke atas pohon." Raffi menyalakan senter dan mengarahkannya ke cabang-cabang pohon yang tinggi. Tidak ada apa-apa.
Tapi suara gerakan itu masih terdengar. Sesuatu sedang merayap naik ke puncak pohon dengan kecepatan yang tidak wajar. Lalu, tiba-tiba, sesuatu melompat turun. Sosok itu jatuh tepat di depan mereka. "Bra!" Winda menjerit. Raffi mundur selangkah. Di bawah cahaya senter, mereka melihatnya dengan jelas. Sosok yang tadi mereka lihat di jalan setapak kini berdiri hanya beberapa meter di depan mereka. Makhluk itu jauh lebih menyeramkan dari yang mereka duga. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan kulit pucat kehijauan. Rambutnya yang panjang kusut menutupi sebagian wajahnya, tapi dari sela-selanya, terlihat mata hitam kosong yang seperti menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Dan mulutnya, tersenyum. Tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Raffi merasa tubuhnya seketika membeku. Kakinya ingin berlari, tapi rasanya seperti tertanam di tanah. Winda mulai menangis. "Mas, tolong." Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Tapi semakin lama, hawa di sekitar mereka terasa semakin berat. Udara yang tadinya dingin kini terasa seperti menekan mereka, membuat dada mereka sesak. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Makhluk itu mulai berjalan ke arah mereka. Langkahnya pelan, tapi pasti. Setiap langkahnya menciptakan suara berderak seperti tulang yang patah. Winda berusaha menarik Raffi, tapi suaminya masih terpaku di tempat. "Mas, ayo pergi." Baru ketika makhluk itu semakin dekat, Raffi tersadar dari keterkejutannya. Ia menarik Winda dan buru-buru menuju motornya. Tapi saat ia mencoba menyalakan mesin, motor itu mati total. Raffi panik. Ia mencoba lagi, menarik tuas gas berkali-kali, tapi tak ada reaksi. Seperti ada sesuatu yang menahan mesin motor agar tidak bisa menyala. Dan saat itu juga, makhluk itu mulai berlari ke arah mereka. Bukan lari seperti manusia. Gerakannya lebih cepat, lebih liar, seperti seekor binatang yang haus akan mangsanya. Dalam kepanikan, Raffi merogoh sakunya dan menemukan sesuatu yang sejak tadi ia lupakan, pisau lipat kecil yang selalu ia bawa saat bepergian ke alam bebas. Tanpa berpikir panjang, ia mencabut pisau itu dan mengacungkannya ke arah makhluk itu. "Jangan mendekat!" Makhluk itu berhenti. Sejenak, hanya suara napas mereka yang terdengar. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya pelan, serak, tapi penuh kegilaan. Seolah mengejek Raffi yang mencoba melawannya dengan senjata sekecil itu. Dan sebelum Raffi sempat berpikir apapun, makhluk itu melompat ke arahnya. Raffi terhuyung mundur, tapi sebelum makhluk itu bisa menyentuhnya, tiba-tiba, "Dor!" Suara letusan keras menggema di udara. Makhluk itu berhenti di tengah lompatan, lalu menghilang begitu saja. Semuanya kembali sunyi. Raffi dan Winda terengah-engah, masih belum bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Lalu dari arah semak-semak, seseorang muncul. Seorang pria tua, mengenakan sarung dan jaket tebal, berdiri di sana dengan sebuah senapan tua di tangannya. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. "Sampean berdua ngapain masih di sini?" Suaranya berat dan dalam. Raffi masih mencoba mengatur napasnya. "Pak, siapa?" Pria tua itu melangkah maju, mendekati mereka. "Kalian harus pergi sekarang. Tempat ini sudah lama bukan tempat untuk manusia." Winda masih menangis, tubuhnya lemas di pelukan Raffi. "Tapi, motor kami mati, Pak," kata Raffi dengan suara gemetar. Pria tua itu menghela napas, lalu tanpa berkata-kata, ia berjalan ke arah motor mereka. Ia menunduk, menyentuhkan telapak tangannya ke tanah, lalu berbisik sesuatu yang Raffi tidak bisa pahami. Lalu, ia berkata, "Coba sekarang." Raffi menelan ludah, lalu mencoba menyalakan motornya. Mesinnya langsung menyala. Tanpa menunggu lebih lama, Raffi segera menarik gas. Pria tua itu menatap mereka sekali lagi sebelum berkata, "Jangan pernah kembali ke sini." Raffi mengangguk cepat. Ia tak ingin bertanya lebih jauh. Tak ingin tahu lebih banyak. Yang jelas, mereka harus pergi, sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dengan tangan gemetar, ia menarik gas, dan motor mereka melaju meninggalkan bumi perkemahan yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya.
Tapi sebelum benar-benar keluar dari area hutan, Winda memberanikan diri menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Di bawah cahaya bulan yang pucat, di antara pohon-pohon tinggi yang menjulang, ia melihatnya lagi. Sosok itu masih berdiri di tempat yang sama. Masih tersenyum. Seolah mengingatkan mereka bahwa cerita ini belum berakhir. Motor melaju menembus kegelapan, membelah jalan setapak berbatu yang kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Raffi memegang setang erat-erat, sesekali menoleh ke kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Winda di belakangnya memeluk pinggangnya erat, masih terisak dalam ketakutan. Udara malam semakin dingin, tapi tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Jantung mereka masih berdegup kencang, napas tersengal. Di sepanjang perjalanan keluar dari bumi perkemahan, hutan tetap sunyi. Tidak ada suara hewan, tidak ada suara angin. Hanya deru mesin motor yang menggema, seakan menjadi satu-satunya tanda bahwa mereka masih berada di dunia nyata. Raffi melirik ke arah Winda yang masih menggigil. Ia mencoba berbicara, tapi lidahnya terasa keluh. Ia sendiri masih berusaha mencerna apa yang baru saja mereka alami. Tadi, sosok itu masih berdiri di sana. Masih tersenyum. Seolah mengirimkan pesan bahwa meskipun mereka telah pergi, jejaknya akan tetap tertinggal di benak mereka selamanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya mereka sampai di pintu gerbang bumi perkemahan. Gapura kayu tua itu kini tampak lebih menyeramkan dibanding saat mereka pertama kali datang. Tapi setidaknya, setelah melewatinya, mereka tahu bahwa mereka telah keluar dari tempat terkutuk itu. Raffi memperlambat laju motor. Kita berhenti sebentar, katanya, suaranya masih gemetar. Ia menghentikan motor di pinggir jalan tanah, tak jauh dari Gapura. Lampu motornya menerangi jalan kecil berbatu yang mengarah kembali ke desa. Winda turun dengan kaki yang masih gemetar. Ia menyandarkan dirinya ke motor, menutup wajahnya dengan kedua tangan, berusaha mengendalikan perasaannya. Raffi mendekatinya, meletakkan tangannya di pundaknya. Kita selamat. Kita sudah keluar dari sana, katanya pelan. Winda menggeleng lemah. Mas, tadi aku lihat dia lagi. Sebelum kita pergi. Raffi terdiam. Aku juga. Suara mereka seketika hilang, digantikan oleh suara napas mereka yang masih memburu. Malam terasa begitu panjang. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar dari belakang mereka. Raffi langsung menoleh, tangannya refleks meraih pisau lipat di saku celananya. Tapi yang muncul bukan sosok hitam menyeramkan itu, melainkan pria tua yang tadi menolong mereka. Ia berjalan mendekat, wajahnya tetap dingin, tapi kali ini sorot matanya lebih lembut. Sampean berdua baik-baik saja? Tanyanya. Raffi mengangguk pelan. Kami, masih shock, Pak. Pria tua itu menghela napas panjang. Saya sudah menduga bakal terjadi hal seperti ini. Bumi perkemahan itu sudah lama kosong. Tempat itu bukan untuk manusia lagi. Yang menghuni di sana, sudah terlalu lama merasa itu adalah wilayah mereka. Winda masih terisak. Pak, apa sebenarnya yang ada di sana? Pria tua itu menatap mereka lekat-lekat. Kalian pasti sudah melihatnya sendiri. Raffi menelan ludah. Sosok tinggi, kurus, wajahnya samar, tapi matanya kosong, dan dia terus tersenyum. Pria tua itu mengangguk pelan. Dulu, sebelum tempat itu jadi bumi perkemahan, ada kejadian tragis di sana. Konon, ada seorang perempuan yang meninggal di hutan itu. Ada yang bilang dia tersesat, ada yang bilang dia memang sengaja menghilang. Tapi satu yang pasti, arwahnya masih berkeliaran. Dan dia, tidak suka ada orang baru di sana. Winda menutup mulutnya, berusaha menahan tangisnya yang semakin menjadi. Raffi mengepalkan tangannya. Jadi, yang tadi kami lihat itu. Pria tua itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap ke arah hutan, kebalik kegelapan pepohonan yang kini tampak begitu asing. Kalian sudah selamat. Itu yang penting. Ia lalu merogoh kantong jaketnya, mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya pada Raffi. Simpan ini. Raffi menerima benda itu. Sebuah kantong kain kecil yang diikat rapat dengan benang merah. Apa ini, Pak? Semacam perlindungan. Jangan dibuka, jangan dibuang.
Simpan di rumah kalian, jawab pria tua itu tegas. Raffi tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menggenggam kantong kecil itu erat. Pria tua itu menatap mereka sekali lagi sebelum melangkah mundur. Sudah malam. Sebaiknya kalian pulang. Jangan pernah kembali ke sana. Raffi dan Winda mengangguk. Tanpa menoleh ke belakang lagi, mereka segera naik ke atas motor dan melanjutkan perjalanan menembus jalanan gelap menuju desa. Mereka tidak berbicara sepanjang perjalanan. Hanya ada suara mesin motor dan desir angin yang menemani mereka. Tapi bahkan setelah mereka menjauh dari hutan, setelah cahaya-cahaya rumah mulai terlihat di kejauhan, mereka tahu bahwa malam itu akan selalu menghantui mereka. Mereka telah meninggalkan bumi perkemahan itu. Tapi mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raffi dan Winda masih dihantui oleh bayangan yang mereka lihat di bumi perkemahan. Setiap malam, Winda sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia bermimpi kembali ke hutan itu, melihat sosok tinggi dan kurus itu berdiri di antara pepohonan, masih dengan senyum menyeramkannya. Kadang dalam mimpinya, sosok itu tidak hanya berdiri. Ia bergerak. Melangkah mendekat. Raffi sendiri mencoba mengabaikannya, berpura-pura bahwa semua itu hanyalah pengalaman buruk yang akhirnya bisa mereka lupakan. Tapi, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berubah sejak malam itu. Salah satu hal yang paling mengganggunya adalah kantong kain kecil yang diberikan pria tua itu. Ia menyimpannya di atas meja kamarnya, tidak berani membukanya, tapi juga tidak berani membuangnya. Entah kenapa, setiap kali ia menatap benda itu, ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Suatu malam, sekitar seminggu setelah mereka pulang, Raffi terbangun di tengah malam. Udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Ia meraba tubuhnya, memastikan ia tidak demam. Lalu, saat ia menoleh ke samping, ia melihat Winda masih tertidur. Tapi sesuatu terasa aneh. Jendela kamar mereka terbuka. Padahal, sebelum tidur, Raffi ingat betul bahwa ia sudah menutup dan menguncinya. Angin malam bertiup pelan, membuat tirai jendela bergoyang perlahan. Dan di tengah keheningan itu, sebuah suara lirih terdengar dari luar jendela. Pulang. Raffi menegang. Ia mengenali suara itu. Darahnya seketika membeku. Ia menoleh ke jendela dengan jantung berdebar kencang. Di luar, hanya ada pekarangan rumah mereka yang gelap. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Di bawah pohon di halaman belakang, ada seseorang berdiri. Tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosok itu tidak bergerak. Tidak mendekat. Tidak berbicara lagi. Hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah jendela kamar mereka. Raffi buru-buru menarik selimut, membangunkan Winda dengan gemetar. Sayang, bangun, cepat. Winda mengerang pelan, membuka matanya. Mas, ada apa? Jangan lihat keluar. Bisik Raffi cepat. Tapi terlambat. Winda, yang masih setengah sadar, mengikuti arah pandangan Raffi. Dan begitu matanya melihat keluar jendela, ia menjerit. Sosok itu tersenyum. Seperti malam itu, di bumi perkemahan. Seolah ingin berkata, aku masih di sini. Demikianlah kisah ini berakhir, atau mungkin, belum benar-benar berakhir. Sebab, tidak semua yang kita tinggalkan di belakang akan benar-benar hilang. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak semua tempat bisa kita datangi sesuka hati. Jika suatu tempat terasa asing dan penuh tanda-tanda yang tidak biasa, jangan memaksakan diri untuk tetap tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.